Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa mati ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mabadi ilmu nahwu, yaitu pengenalan dasar-dasar ilmu nahwu. Ada 10 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah haddu ilmin nahwi atau definisi ilmu nahwu. Yang kedua adalah maudhu' ilmin nahwi atau objek kajian ilmu nahwu. Yang ketiga adalah thamratu ilmin nahwi atau manfaat ilmu nahwu. Yang keempat adalah faddu ilmin nahwi atau kelebihan ilmu nahwu. Yang kelima adalah nisbatu ilmin nahwi atau hubungan ilmu nahwu. Yang keenam adalah wadi'u ilmin nahwi atau penggagas ilmu nahwu. Yang ketujuh adalah ismu ilmin nahwi, yaitu asal-usul istilah atau nama nahwu. Yang kedelapan adalah istimdadu ilmin nahwi, yaitu sumber ilmu nahwu. Yang kesembilan adalah hukmu ilmin nahwi, yaitu hukum mengkaji ilmu nahwu menurut syariat. Dan yang ke-10 adalah masailu ilmin nahwi, yaitu masalah-masalah dasar tentang ilmu nahwu. Kita akan mulai pertama pembahasan kita dari definisi ilmu nahwu. Secara etimologi atau lughah, kata nahwu memiliki beberapa makna. Di antaranya al-mithlu yang artinya contoh, seterusnya al-jihatu yang artinya arah, yang ketiga al-miqdar artinya ukuran, yang keempat al-qism artinya porsi atau divisi, yang kelima al-ba'du yaitu artinya bagian, yang keenam al-qasdu yang artinya maksud. Menurut istilah atau terminologi, definisi ilmu nahwu adalah ilmun bi qawaida yu'rabu biha ahwalul kalimati minat tarkibi wal i'rabi wal bina'i wa nahwi dzalik, yang artinya ilmu yang mengkaji kaidah-kaidah tentang status sebuah kata atau kalimat seperti strukturnya, i'rabnya, binanya, dan sejenisnya. Yang kedua adalah objek kajian ilmu nahwu atau maudhu'u ilmin nahwi. Objek kajian ilmu nahwu adalah al-kalimatul arabiyyatu min haitsul bahthu an ahwaliha, yaitu status kata dalam bahasa Arab yang akan melahirkan tarkib atau struktur kata, yang seterusnya i'rab, bina, dan lain-lain. Yang ketiga, samratu ilmin nahwi atau manfaat ilmu nahwu. Ada banyak manfaat ilmu nahwu, namun yang paling menonjol bagi seorang muslim adalah al-ikhtirazu anil khoto'i fil lisani wal isti'anati ala fahmi ma'anil kitabi was sunnati wa kalimatil arabiyyati allati yasta'miluha kathirun minal ulama fi bahthil masailid diniyati kal aqidati wal fiqhi wat tasawwufi wa ghairi dzalik, yaitu menjaga lisan dari kesalahan dalam berbahasa Arab dan sebagai alat bantu dalam memahami makna Al-Quran, sunnah Nabi SAW, kalimat-kalimat berbahasa Arab yang banyak digunakan mayoritas ulama dalam membahas masalah-masalah agama seperti masalah akidah, fikih, tasawuf, dan sebagainya. Yang keempat, kelebihan ilmu nahwu atau fadlu ilmin nahwi. Ilmu nahwu memiliki banyak kelebihan dari ilmu lainnya, mengingat ilmu nahwu adalah ilmu alat yang berguna untuk mempelajari ilmu lainnya. Bahkan Said Bakir bin Ali rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "A'ribul kalama kaitu ribul Qur'ana." I'robilah perkataan kalian sebagaimana kalian mengi'robi Al-Quran. Dari hadis di atas, kita dapat pahami betapa Rasulullah memperhatikan bahasa Arab yang fasih, sampai-sampai memerintahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain untuk mengi'robi perkataan mereka sebagaimana kalam Al-Quran. Terlepas dari apakah perintah Rasulullah itu adalah suatu kewajiban atau tidak bagi kita umat akhir zaman. Sementara nahwu adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari bahasa Arab Quraisy yang fasih. Saking pentingnya ilmu nahwu, Syekh Ahmad bin Ali bin Mas'ud rahimahullah pernah beranalogi, "I'lam anna sarfa ummul ulumi wan nahwu abuha." Yang artinya, ketahuilah bahwasannya ilmu sorof adalah ibunya ilmu dan nahwu adalah bapaknya.
Yang kelima, nisbatu ilmin nahwi atau hubungan ilmu nahu dengan ilmu lainnya. Hubungan ilmu nahu dengan ilmu lainnya adalah sebagai salah satu ilmu alat, di mana nahu dipelajari sebagai alat untuk mempelajari ilmu lainnya. Yang keenam, penggagas ilmu nahu. Penggagas ilmu nahu adalah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dan Abu Aswad Dhalim bin Amir bin Sufyan ad-Du'ali radhiyallahu ta'ala an, yang lebih dikenal dengan nama Abu Aswad ad-Du'ali. Beliau masuk Islam pada saat Rasulullah SAW masih hidup, namun tidak pernah bertemu dengan Nabi pada masa hidupnya. Beliau juga merupakan salah satu pembesar tabi'in yang ahli dalam fikih, tafsir, hadis syair, dan disiplin ilmu keislaman lainnya. Ada banyak riwayat mengenai sejarah dirumuskan ilmu nahu oleh Sayyidina Ali dan Abu Aswad ad-Du'ali. Salah satunya adalah riwayat Abu Qasim al-Juzazi, yang artinya kurang lebih, Abu Aswad ad-Du'ali pernah berkata, "Suatu saat aku masuk ke kediaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian aku mendapati beliau sedang memikirkan suatu hal. Kemudian aku bertanya, 'Wahai Amirul Mukminin, apakah gerangan yang sedang engkau pikirkan?' Beliau pun menjawab, 'Sesungguhnya aku telah mendengar bahwasannya ada lahan atau kerusakan tata bahasa Arab di negeri kalian. Maka aku bermaksud akan merumuskan sebuah kitab yang mempelajari tentang pokok-pokok bahasa Arab. Kemudian aku berkata, jika engkau benar-benar melakukannya, pastilah engkau telah menghidupkan kami sehingga bahasa Arab akan terjaga bagi kami.' Setelah beberapa hari, aku kembali menemui beliau. Beliau pun memberikan kepadaku beberapa lembar kertas yang di dalamnya dituliskan, 'Bismillahirrahmanirrahim,' dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 'Al-kalamu kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun.' Kalam atau kalimat semuanya ada 3, yaitu isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan harf, dan seterusnya. Kemudian beliau berkata, 'Ikutilah kitab ini dan tambahi dengan ilmu yang ada padamu.' Kemudian aku pun mengumpulkan beberapa hal dan mempresentasikannya kepada beliau. Di antaranya adalah huruf-huruf nasab yang aku sebutkan pada saat itu hanya inna, anna, laita, la'alla, dan ka'anna. Pada saat itu aku tidak menyebutkan lakinna. Kemudian beliau berkata kepadaku, 'Kenapa engkau melewatkan lakinna?' Aku pun menjawab, 'Aku tidak memasukkannya.' Beliau pun berkata, 'Tentu saja, lakinna juga termasuk.' Yang ketujuh, nama ilmu nahu. Istilah nahu berasal dari beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana Sayyidina Ali pertama kali merumuskan masalah-masalah dalam bahasa Arab dan menjelaskannya kepada Abu Aswad ad-Du'ali. Kemudian beliau karamahullahu wajah berkata, 'Unhu hadan nahwa,' yang artinya, sebarkanlah contoh ini. Yang kedelapan, sumber ilmu nahu atau istimdadu ilmin nahwi. Ilmu nahu bersumber dari Al-Quran, lafaz-lafaz dalam riwayat hadis, dan perkataan orang-orang Arab yang fasih. Yang kesembilan, hukum syariat mengkaji ilmu nahu. Hukum syariat mengkaji ilmu nahu terbagi 2. Yang pertama, fardu kifayah atau kewajiban komunal bagi setiap muslim. Yang kedua, fardu ain atau kewajiban individual bagi para pengajar tafsir dan hadis. Yang ke-10, masalah-masalah ilmu nahu. Ada banyak masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu nahu. Namun ada 4 masalah utama yang dibahas dalam ilmu nahu. Yang pertama membahas tentang kalimah atau kata. Yang kedua membahas tentang kalam atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga membahas tentang tarkibul kalimah atau struktur kata dalam sebuah kalimat. Yang keempat membahas tentang i'rab dan bina suatu kalimah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Wallahu a'lam bishawab.